Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Anak-anakku, siswa dan siswi kelas 11 SMK Wahid Hasyim Surabaya, baik program keahlian multimedia AKL dan OTKP. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih ditakdirkan oleh Allah untuk mengikuti kegiatan Syiar Ramadan tahun 1442 Hijriah dalam keadaan sehat walafiat, yang tentu ini semua merupakan anugerah yang terbesar yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW, karena dengan jerih payah dan perjuangan beliau kita semua bisa membedakan yang benar dan yang salah, yang hak dan yang batil. Anak-anakku, syiar Ramadan pada hari ini yaitu aspek sejarah berkembangnya Islam atau sejarah masuknya Islam di Indonesia. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 poin yang akan Pak Ubay sampaikan. Yang pertama yaitu tentang sejarah masuknya Islam di Indonesia. Sejarahnya bagaimana? Lalu kemudian yang kedua, seperti apa sih perkembangan Islam di Indonesia? Dan yang ketiga, apa saja hikmah perkembangan Islam di Indonesia? Anak-anakku yang dirahmati Allah, Islam itu disebarkan oleh para wali, oleh para mubaligh, oleh para pendakwah, bukan tidak ada motivasinya. Bukan tidak ada alasannya. Alasan dan motivasi para mubaligh, para wali, para kiai menyebarkan ajaran Islam adalah firman Allah yang termaktub di dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 25. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ini motivasi para wali. Kenapa kok kemudian beliau itu amat sangat memperjuangkan untuk ekspansi Islam di Indonesia ini? Lalu kemudian motivasi yang kedua bersumber dari Al-Quran surah Ali Imran yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Jadi motivasi para wali, para mubaligh, para kiai itu sebagai upaya untuk amar ma'ruf nahi mungkar atas perintah dari Allah dan juga dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam itu masuk ke Indonesia pada abad pertama Hijriah, kurang lebih sekitar abad ke-7 Masehi. Jadi Islam itu masuk ke Indonesia diperkirakan pada abad pertama Hijriah atau kira-kira pada abad ke-7 Masehi. Yang mana Islam masuk ke Indonesia itu melalui 2 jalur. Jalur yang pertama melalui rute Arab, yaitu dari Mekah dan Madinah, kemudian menuju Damaskus, dari Damaskus menuju Baghdad, dari Baghdad menuju ke Gujarat. Gujarat ini adalah salah satu pantai di sebelah barat bagian India, lalu kemudian menuju Sri Lanka dan akhirnya tiba di Indonesia. Lalu kemudian ada juga jalur selatan. Melalui rute mana saja jalur selatan ini? Yang pertama melalui Arab, karena sumbernya memang dari Arab, yaitu dari Mekah atau juga dari Madinah, lalu kemudian menuju ke Yaman, menuju Gujarat, menuju Sri Lanka, dan kemudian para wali itu untuk menyebarkan ajaran Islam sampai di Indonesia.
Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Islam ini berkembang di Indonesia dengan sangat cepat sekali. Mengapa kok Islam ini berkembang sangat pesat di Indonesia? Padahal dulu nenek-nenek moyang kita atau penguasa Nusantara ini agamanya tidak Islam, tidak mengenal yang namanya Islam. Mereka itu dulu agamanya adalah Hinduisme, Buddhaisme, dan lain sebagainya. Akan tetapi ketika para wali datang ke Nusantara ini dengan membawa ajaran Islam, Islam amat sangat cepat berkembangnya di Indonesia. Apa saja yang menyebabkan Islam itu sangat cepat berkembang di Indonesia? Yang pertama, karena adanya dorongan kewajiban bagi setiap umat Islam, khususnya para ulama, para pendakwah untuk mensiarkan Islam. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang berbunyi, "Balighu anni walau ayatan." Sampaikan tentangku. Yang dimaksud anni ini adalah tentang ajaran Islam walau ayatan, meskipun satu huruf, satu ayat. Artinya kewajiban untuk berdakwah itu bukan hanya kewajiban para wali, para kiai, para ulama, para ustadz, para pendakwah, tidak. Melainkan setiap individu dari kita, kalau kita mengetahui ajaran Islam itu, wajib hukumnya bagi kita untuk menyampaikan kepada orang yang tidak tahu. Jangan kemudian hanya nunggu para kiai, para pendakwah, para mubaligh, tidak. Lalu kemudian yang kedua, adanya kesungguhan hati dan keuletan para pendakwah untuk berdakwah secara terus-menerus kepada keluarga, tetangga, dan masyarakat sekitarnya. Artinya, para mubaligh, para pendakwah itu memang niatnya serius dan kemudian bersungguh-sungguh untuk menyebarkan ajaran Islam, tidak ada unsur paksaan dari siapapun. Karena dari hati nuraninya, bukan karena perintah siapapun, melainkan berdasarkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian yang ketiga, mengapa Islam itu berkembang sangat pesat di Indonesia? Yaitu karena masuk Islam itu sangat mudah. Seseorang dianggap masuk Islam ketika mengucapkan 2 kalimat syahadat. Akan tetapi, hanya mengucapkan 2 kalimat syahadat tidak kemudian dikatakan orang Islam yang benar-benar Islam, tidak. Mengapa? Karena syarat masuk Islam itu yang pertama adalah tasdiqun bil qalbi. Di dalam hatinya membenarkan bahwasanya Allah adalah Tuhannya dan Nabi Muhammad adalah Rasulnya. Yang kedua adalah iqrarun bil lisan, mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan lisannya. Lalu kemudian yang ketiga adalah amalun bil arkan, mengamalkan, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, baik itu rukun Islam ataupun rukun iman, baru orang tersebut dikatakan orang Islam yang sebenarnya. Lalu kemudian yang berikutnya, ajaran Islam itu tidak ada sistem kasta. Yang membedakan di antara kita hanyalah ketakwaannya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kasta di antara kita. Tidak ada perbedaan suku di hadapan Allah. Yang membedakan kita di sisinya adalah ketakwaan kita, sebagaimana firman Allah, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya kemuliaan kalian di sisi Allah adalah tergantung dari ketakwaannya. Lalu kemudian yang terakhir, banyak raja-raja yang telah masuk Islam ikut berperan aktif dalam menyebarkan dakwah Islam di Indonesia. Jadi oleh para wali, oleh para pendakwah, rajanya didekati terlebih dahulu, diajak untuk masuk Islam. Ketika raja itu sudah masuk Islam, maka mudah sekali bagi seorang raja untuk bisa mengajak rakyatnya memeluk agama Islam. Anak-anakku yang dirahmati Allah, Islam itu berkembang di Indonesia yang pertama di Sumatera, di Pulau Sumatera, yang mana daerah pertama kali yang dimasuki Islam adalah Sumatera bagian utara, yang mana di sana terletak di tepi Selat Malaka tempat lalu lintas kapal-kapal dagang dari India ke Cina. Lalu kemudian para pedagang tinggal cukup lama dan bahkan banyak yang menikah dengan wanita pribumi yang kemudian membentuk keluarga muslim. Itu di Sumatera. Lalu kemudian para pendakwah ini yang kegiatan sehari-harinya berdagang tidak hanya berdakwah kepada rakyat saja,
melainkan mereka juga berdakwah kepada raja-raja kecil yang ada di bandar-bandar sepanjang Sumatera Selatan. Lalu kemudian puncak penyebaran Islam adalah dengan berdirinya kerajaan Islam pertama, yaitu Kerajaan Samudra Pasai pada tahun 1261 Masehi. Anak-anakku yang dirahmati Allah. Lalu kemudian Islam juga berkembang di Pulau Sulawesi. Yang mana Islam masuk ke Pulau Sulawesi ini pada abad ke-15. Ini menurut berita dari Tom Perez. Lalu kemudian kerajaan besar yang terkenal dan akhirnya menjadi kerajaan Islam di Pulau Sulawesi adalah Kerajaan Guatalo. Rajanya diajak oleh para mubalighh, para wali untuk masuk agama Islam. Lalu kemudian Raja Guatalo ini dengan sangat mudah menyampaikan ajaran Islam kepada rakyat yang dipimpinnya. Anak-anakku yang dirahmati Allah. Lalu kemudian Islam itu juga berkembang di Pulau Kalimantan. Selain di Pulau Kalimantan, Islam ini juga berkembang di Maluku dan sekitarnya. Kapan Islam itu berkembang di Maluku? Yaitu pada abad ke-15 Masehi. Yang mana kerajaan-kerajaan Maluku banyak yang kemudian dengan sangat cepat masuk agama Islam. Di antaranya adalah Raja Ternate, yaitu Sultan Mahrum. Beliau dilahirkan tahun 1465 dan beliau diwafatkan oleh Allah 1486. Ada juga Raja Tidore, Raja Jailolo, Raja Bacan, dan lain sebagainya. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hikmah perkembangan Islam yang ada di antara kita, yaitu di antaranya adalah anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena terbatasnya waktu, mungkin itu saja yang dapat Pak Ubay sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tugas pada kesempatan ini, silahkan membuat satu kesimpulan terkait dengan penyebaran ajaran Islam di Indonesia, mulai dari awal sampai dengan akhir, dan kemudian hasil resum itu dikumpulkan ke guru agamanya masing-masing. Terima kasih. Mudah-mudahan kita semua tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.